Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nadia Daul Haq yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Kreativitas warga Bogor seolah tidak ada habisnya. Dengan memanfaatkan bahan sekitar, seorang perajin lokal berhasil memproduksi miniatur pesawat dengan detail luar biasa. Karya ini bahkan telah menembus pasar internasional. Berikut liputannya untuk Anda. Ozzy Aircraft Workshop, sebuah tempat yang mungkin ukurannya tidak terlalu besar, tapi isinya luar biasa. Di sini, kita bisa melihat berbagai miniatur pesawat yang dibuat dengan detail dan ketelitian tinggi. Di rak-rak display, kita bisa melihat berbagai jenis miniatur pesawat. Ada pesawat komersial sampai helikopter dan jet pribadi. Ukurannya juga berbeda-beda. Ada yang kecil, bisa digenggam dengan satu tangan, sampai cukup besar dengan detail yang luar biasa. Kalau dilihat dari dekat, kita bisa melihat bagian sayap, jendela, mesin, bahkan logo maskapai yang dibuat sangat rapi. Semua dimulai dari desain dan perencanaan. Pembuatnya harus menentukan jenis pesawat yang ingin dibuat, ukuran skalanya, serta bahan yang akan digunakan. Setelah itu, barulah proses pemotongan dan perakitan dimulai. Bagian-bagian kecil seperti sayap, badan pesawat, dan ekor harus disesuaikan dengan ukuran yang presisi. Tahap berikutnya adalah pengecatan. Ini salah satu bagian paling penting karena dari sinilah miniatur pesawat terlihat hidup. Warna harus sesuai dengan aslinya, termasuk garis-garis kecil dan logo maskapai. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Nggak ada yang sulit, pada umumnya ya selama kita masih mau berbuat ya semua nggak ada yang sulit. Kalau omsetnya sih ya cukup lah buat bayar karyawan, buat sekolah anak-anak, buat kuliah anak, buat kuliah cucu cukup lah. Gitu. Nah itu miniatur kereta, MRT ini. Di sini juga terdapat miniatur kereta api loh. Miniatur yang dibuat dengan rapi dan detail tinggi bisa memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Apalagi kalau modelnya langka atau dibuat dalam jumlah terbatas. Ozzy Aircraft Workshop menunjukkan bahwa dari tempat yang sederhana bisa lahir karya yang luar biasa. Dengan ketekunan dan kecintaan pada dunia penerbangan, miniatur-miniatur ini bisa dibuat dengan sangat detail dan terlihat seperti pesawat asli dalam versi kecil. Jadi, kalau kalian suka pesawat atau tertarik dengan dunia kerajinan, tempat seperti ini wajib banget dikunjungi. Selain menambah wawasan, kita juga bisa melihat langsung bagaimana sebuah miniatur pesawat dibuat dari awal sampai selesai. Faika Haurardi beserta juru kamera Muhammad Akbar Albari, Bogor, melaporkan untuk Kabar Sekolah. Menjaga eksistensi seni tradisional di tengah modernisasi tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, para seniman wayang golek di Bogor tetap optimis memperkenalkan kesenian ini kepada generasi muda. Berikut liputannya untuk Anda. Wayang golek merupakan salah satu kesenian tradisional khas Sunda yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu tempat yang menjadi pusat penyimpanan dan pelestarian wayang golek berada di Jalan Sinargali nomor 58, RT 01, RW 07, Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.
Tempat ini menjadi ruang penting untuk menjaga keberadaan wayang golek sebagai bagian dari budaya daerah. Saat memasuki tempat wayang golek, suasananya terasa khas dan penuh nuansa tradisional. Di dalamnya, berbagai tokoh wayang tersusun rapi. Setiap tokoh memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari bentuk wajah, ekspresi, hingga pakaian yang dikenakan. Wayang golek yang ada di tempat tersebut dicat dan diwarnai dengan detail yang sangat rapi. Warna pada wajah dan busananya terlihat cerah serta memiliki makna tersendiri sesuai dengan karakter masing-masing tokoh. Perpaduan warna seperti merah, putih, dan hitam membuat tampilan wayang golek terlihat hidup dan menarik untuk dilihat. Selain wayang yang sudah dicat, terdapat juga beberapa wayang yang masih berupa kayu dan belum diberi warna. Wayang kayu yang belum dicat terlihat polos dengan warna alami kayu yang coklat muda. Meskipun belum diwarnai, bentuk wajah dan ukirannya sudah terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi tokoh yang berwarna-warni, wayang golek berasal dari kayu sederhana yang kemudian diberi sentuhan warna agar tampak lebih hidup. Wayang golek adalah kerajinan 3 dimensi yang khususnya sudah eksis di Jawa Barat ya. Umumnya juga eksis di Indonesia dalam konteks cerita yang dibawakan. Umumnya kita menggunakan Ramayana dan Mahabharata. Yang pertama tentu modal kita yang paling awal adalah konsisten. Kita mulai sejak tahun 65 itu dari orang tua kita, dilanjutkan dengan keluarga kita, maksudnya kakak saya di tahun 2000 sampai hari ini. Di saat yang bersamaan kita juga menggunakan platform media sosial, ada Instagram, TikTok, dan lain-lain. Saya kira itu cukup membantu dalam upaya pelestarian wayang golek. Secara keseluruhan, tempat wayang golek bukan hanya sekedar tempat penyimpanan, tetapi juga menjadi lambang kekayaan budaya Sunda. Melalui tempat ini, kita dapat melihat langsung warisan seni yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Kawasan Surya Kencana Bogor kembali meriah dalam perayaan Imlek tahun ini. Suasana di sepanjang jalan ikonik ini tampak hidup dengan deretan ornamen merah dan antusiasme warga. Momentum ini sekaligus menjadi simbol toleransi masyarakat Kota Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan Surya Kencana selalu jadi momen yang ditunggu banyak orang. Setiap tahun, jalan ini berubah jadi lebih meriah dari biasanya. Banyak lampion merah digantung di sepanjang jalan, toko-toko dihias, dan suasananya terasa beda banget. Orang-orang datang bukan cuma buat lihat dekorasi, tapi juga buat jalan santai dan menikmati suasana Imlek bareng keluarga atau teman. Surya Kencana sendiri memang terkenal sebagai kawasan lama di Bogor yang penuh sejarah. Di sini ada banyak bangunan tua, toko legendaris, dan tempat makan yang sudah ada sejak lama. Saat Imlek, suasananya makin hidup karena pengunjung datang dari berbagai daerah. Jalanan jadi ramai, tapi justru itu yang bikin suasananya terasa hangat dan seru. Lampion merah yang dipasang di sepanjang jalan jadi daya tarik utama. Warna merah yang identik dengan keberuntungan membuat suasana terasa lebih ceria. Walaupun sederhana, dekorasi seperti ini sudah cukup bikin orang merasakan nuansa Imlek di kawasan tersebut.
Selain jalan-jalan, banyak juga yang datang ke Surya Kencana buat cari makanan. Di sepanjang jalan, ada berbagai kuliner yang bisa dicoba. Mulai dari jajanan ringan, makanan khas, sampai minuman dingin. Beberapa toko yang sudah lama berdiri juga tetap ramai dikunjungi. Salah satu tempat yang sering didatangi saat Imlek adalah Vihara Danagun. Di sana, umat Tionghoa datang untuk berdoa dan mengucap syukur. Suasananya terasa lebih tenang dan hikmat dibandingkan jalan utama yang sangat amat ramai. Banyak orang datang silih berganti, ada yang berdoa, ada juga yang sekedar melihat-lihat dengan tetap menghormati. Yang paling aku senengin tuh karena di situ ada tempat beribadahnya umat agama Konghucu. Jadi di situ kayak kita bisa masuk, bisa ngerasain lah kita kalau jadi orang Konghucu itu gimana. Ya gitu sih. Aku sih bareng teman-teman kelas karena ada acara dari sekolah buat bikin video gitu di sekitar sini. Jadi aku tuh tadi sekalian buat video juga tuh di tempat beribadahnya Konghucu. Ramainya pengunjung juga membawa dampak baik bagi para pedagang. Toko dan penjual makanan jadi lebih ramai dari biasanya. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk berjualan dan menawarkan berbagai produk. Jadi, perayaan Imlek di sini bukan hanya soal tradisi, tapi juga membantu menggerakkan usaha masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, Imlek di Surya Kencana terasa sederhana, tetapi suasananya tetap hangat. Tidak harus dengan acara besar, suasana meriah sudah terasa dari lampion, keramaian pengunjung, dan kebersamaan orang-orang yang datang. Itulah yang membuat perayaan di kawasan ini selalu terasa spesial setiap tahunnya. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Nadia Dauhak beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.